masih bersama kami di Real Talk, Real to Talk. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas ya sama Kak Nabil tentang kesibukan Kak Nabil yang jadi kura-kura atau maksudnya mahasiswa kuliah rapat yang sibuk di organisasi dan tentang perjuangan-perjuangan Kak Nabil yang jatuh bangkit lagi. Nah di segmen kedua ini aku lebih pengen itu sih Kak, tanya-tanya lebih dalam lagi. Walaupun tadi udah dijelasin sedikit tapi aku pengen, masih kepo banget gitu. Boleh kan ya Kak? Boleh. Oke, jadi aku pengen tahu sih Kak, alasan Kak Nabil itu ikut program student exchange ini. Jadi alasan atau motivasi mendalam itu apa ya Kak? Boleh dijelasin ke teman-teman di rumah? Tentunya kayak keadaan kayak gitu tuh setiap orang tuh ada pengalamannya masing-masing. Tapi alhamdulillah banget aku dapat privilege, dapat keluarga cemara. Orang tua itu nggak pernah memaksa, nggak pernah nyuruh aku ikut ini ikut itu. Juga ya cuman mungkin dorongan kecil. Kadang-kadang kalau pas lagi makan gitu ibu bilang, Mas nanti kalau S2 kayaknya ke luar negeri bagus deh, kayak gitu deh. Iya, jadi kayak ya kok Tapi bisa gitu ya. iya, tapi itu jadi motivasi tersendiri ya Mbak. Dan itu dia nggak memaksakan aku. Jadi kayak ketika misal aku kalau misal aku nggak pengen ke luar negeri, itu dari orang tua juga nggak apa-apa. Jadi aku rasa gabungan lah ya, campuran antara orang tua aku juga memang aku dapat privilege orang tua yang suportif, tapi aku juga dari dalam hati sendiri itu pengen banget ngelihat kehidupan di luar negeri itu kayak gimana, atau pengen dapat pengalaman tambahan. Ya mungkin campurannya Mbak, dari orang tua sama aku sendiri. Jadi awalnya kayak bukan paksaan tapi dorongan, kembali lagi ya dorongan ke orang tua, tapi ya Kak Nabil tuh punya keinginan sendiri dari hati gitu ya. Oke teman-teman, biar pembahasan kita makin asik nih ya. Jadi kita mau tanya-tanya dan main game gini sama Kak Nabil. Jadi aku mau mengeluarkan kotak ajaib Kak. Jadi aku tuh punya kotak ajaib dan akan kukeluarkan. Oke teman-teman, silakan datang kotak ajaibku. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi ini isi di sini adalah tentang seputar jadi gini. Ini nama kotaknya adalah kotak bertanya Kak. Jadi isinya itu ada pertanyaan-pertanyaan, bukan kupon gitu ya, bukan tiket umroh gitu bukan. Jadi isinya pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu banyak ditanyakan sama teman-teman. Jadi silahkan nanti Kak Nabil ambil dan nanti silahkan dijawab dan dijelaskan ke teman-teman. Saya langsung ambil nih. Iya. Sekarang aja Kak. Sekarang. Gimana ya? Ini ya. Oke, saya bacakan ya Kak. Coba lagi, enggak. Enggak. Udah takut nih. Jadi pertanyaannya yang pertama, berapa biaya yang dikeluarkan dalam sehari hingga sebulan? Wah, belum apa-apa udah nanya biaya ini. Tanya uang. Oke, nggak apa-apa Kak. Jadi berapa biayanya dulu waktu di Malaysia sana? Ya selama mungkin biaya hidup gitu Kak. Langsung dikonversikan dalam sebulan nggak apa-apa. Yang pertama saya harus terima kasih dulu. Harus terima kasih dulu sama fakultas, sama prodi yang, karena aku tadi bilang di awal kan ya, yang namanya kuliah di luar negeri atau kesempatan belajar di luar negeri itu biayanya itu nggak murah. Apalagi karena kurs Indonesia yang fluktuatif sama kadang-kadang ya tidak terlalu berkompetisi dengan negara-negara lain. Jadi ketika kita kuliah di luar negeri itu biayanya itu mahal banget. Apalagi kalau ke negara maju, termasuk salah satunya itu negara yang cukup maju di Malaysia. Alhamdulillah kemarin itu kita istilahnya fully funded ya. Itu jadi dari tiket pesawat maupun akomodasi, terus nanti healthcare, insurance, sama apa lagi ya, sama tuition fee. Itu semuanya di cover sama FEBI atau di cover sama prodi. Keren banget gak sih? Alhamdulillah. Ya, win kita keren. Lumayan lah, iya keren juga. Ya harus berterima kasih ya, karena itu kalau dihitung-hitung semua biayanya itu cukup banyak, berjuta-juta. Apalagi nanti ketika yang exchange itu ada 7 orang kan ya kemarin, jadi cukup wah. Jadi bertujuh ini? Iya bertujuh kemarin berangkatnya. Bertujuh ini dibayarin semua dari yang aku point out tadi. Tapi di luar itu memang untuk kita makan dan untuk basic daily amenities sama self care itu semuanya dari kita sendiri. Kita makannya kita rapel sarapan sama makan siang tuh rapel jadi satu. Jadi
sarapan siang itu sekali makan itu, terus sorenya juga sekali, jadi 2 kali di dalam sehari, 2 kali makan sehari. Ya sama lah kayak anak kos di Jogja juga kayak gitu ya. Mungkin di Jogja lebih murah ya kan? Iya di Jogja jauh lebih murah tentunya. Sehari 2 kali, terus dikalikan ke 30, ya anggap aja 30 hari ya. Berarti Rp5, Rp10 sehari kali 30, Rp300 sebulan. Itu untuk makan doang. Terus nanti ditambahkan tadi amenities kayak sabun, mandi, segala macam itu sekitar mungkin ya dipatok rata aku kemarin Rp100-an itu udah cukup lah. Buat beli sabun segala macam, laundry itu jadi totalnya sekitar Rp400. Terus nanti biaya mungkin tambahan ada Rp50-an, Rp450 untuk buat sebulan. Ternyata banyak juga. Ya, lumayan banyak. Jadi kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan sekitar 1,5 juta lebih sedikit, mungkin 1,7 jutaan. 1,7 juta untuk sebulan itu. Sekarang pertanyaan dari aku ya Kak. Oke, boleh. Pernah nggak Nabil itu merasakan perlakuan tidak enak gitu dari ya nggak tahu teman-teman atau dari lingkungan sana di Malaysia? Itu pernah nggak merasakan? Boleh diceritakan itu? Ya karena masyarakat yang begitu heterogen itu, kita bakal mengalami banyak hal-hal yang mungkin jarang kita temui ketika di Indonesia. Indonesia yang masyarakatnya homogen ya. Kalau ke sana lihatnya orang Indonesia, ke sini lihatnya juga orang Indonesia. Mungkin kalau di Jogja kita sekali 2 kali lihat orang turis asing gitu ya datang. Yeah. Tetapi karena di KL apalagi itu ya, yang masyarakatnya bermacam-macam, multikultural banget, itu banyak mungkin ada prejudice lah atau ada racism yang sebelumnya aku nggak sebegitu mengalami ketika di Indonesia. Kaget. Ya kayak kaget ya ketika misal karena aku mukanya kayak orang Melayu gitu kan ya. Iya, nanti ketika ya sedikit sama lah Mbak, pas di sana itu orang Malaysia sama orang Indonesia mukanya. Jadi kadang-kadang kita jadi ngerasain nih gimana jadi orang pribumi di Malaysia. Itu mungkin ada keseganan dari mungkin kelompok ras lain atau dari kelompok lain, kelompok dari mana gitu. Mungkin tidak seberbaurnya ketika kita di Indonesia. Tapi yang menurutku itu salah satu dinamika yang perlu diketahui atau perlu didalami atau dipahami oleh semua teman-teman ketika kita hidup di masyarakat yang begitu multicultural. Itu bakal ada perbedaan pendapat atau perbedaan pikiran, itu tentu pasti ada. Tapi ya di akhirnya kita in the end ya we're all just humans kan. Kita sama-sama tujuannya juga sama, pengen hidup kan. Jadi ketika aku pas awal-awal itu merasakan ada perbedaan antara etnis ini dan itu sebagai new experience. Tapi jadi melihat to get through all of this itu juga cukup mudah gitu loh. Untuk melalui experience itu ya memang itu salah satu bagian dari kita sebagai manusia itu berkembang gitu menurut aku. Berarti itu juga harus kuat mentalnya gitu ya? Ya gitulah. Pastinya nanti bisa dilaluin juga. Iya. Oke, ini pertanyaan kedua dari Kota Ajaibku. Silahkan diambil Kak. Pilih satu lagi ya. Ya. Yang mana ya? Ini deh, paling atas sendiri. Ini Mak. Jangan lebih gampang. Oke. Pertanyaannya kedua. Kelihatan nggak teman-teman? Enggak ya? Banyak aja deh. Kenapa harus jauh-jauh belajar ke luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Pengen banget rasain di luar negeri ini kayak gimana sih. Tapi tentunya kita perlu ada pembanding juga ya. Kita paling nggak udah ngerasain di Indonesia itu kayak gimana. Dan itu yang aku lakukan sekarang. Jadi S1 paling nggak itu kita nyoba di Indonesia kayak gimana. Terus nanti ya sekali 2 kali exchange. Terus nanti S2-nya di luar negeri. Itu dari aku sendiri. Jadi kita pengen explore di luar sana kayak gimana. Ya tentunya tadi ada poin-poin kayak menambah wawasan kita. Kayak yang aku lihat dari orang tua aku sendiri. Itu ketika kita itu udah pernah coba hidup di luar negeri atau kita melihat sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang yang bermacam-macam yang ada di luar negeri. Bisa lebih menghargai. Iya, itu jadi yang pertama bisa lebih menghargai. Terus juga kita cara memandang dunia itu juga bisa berbeda loh. Kita nggak sadar bahwasanya ternyata orang Indonesia itu kadang-kadang world view-nya itu sama, hampir sama semua. Dan ketika kita keluar negeri itu baru ngerasain, oh ini ternyata world view-nya mereka itu berbeda dengan world view-nya mereka itu bisa berbeda dengan di Indonesia. Yang kita nggak ngerasa nih, oh ada ternyata perbedaan di situ. Makanya wawasan kita terbuka.
Di luar itu ya tentunya ketika kita keluar negeri, apa ya, links kita itu bakal jauh lebih besar, atau hubungan-hubungan mendapatkan teman-teman baru itu penting banget, apalagi di luar negeri. Dan ketika kita udah keluar negeri di kampus yang memang internasional kayak yang kemarin aku itu. Nama kampusnya apa? Nama kampusnya International Islamic University of Malaysia. Oh. Singkatannya IIUM. Itu bisa di searching. Ya. Lumayan nanti teman-teman cek ya. Dicek aja. Itu keren juga kampusnya. Nanti mungkin buat kalau tertarik juga bisa ke sana juga. Nanti ada S2 itu beasiswanya banyak buat orang Indonesia di IIUM. Nanti searching di websitenya ada banyak informasinya. Nah intinya tadi ketika kita ke kampus internasional, tadi sampai mana ya? Aku jawab apa ya? Kenapa harus di luar negeri? Ketika di kampus internasional itu ketemu juga orang-orang internasional yang jauh-jauh dari negaranya mereka datang ke negara baru itu. Jadi kayak ketika mungkin kita di Indonesia ketemu sama orang Indonesia yang mereka mungkin pindahnya beda kota atau beda provinsi, yang mungkin semangatnya itu nggak sekeren ketika kita ketemu dengan orang yang negaranya udah beda. Jadi kayak lebih semangat gitu ya, kayak ya juga pengen buktiin kalau orang Indonesia tuh bisa gitu. Dan mereka juga pengen buktiin bahwa orang dari negara mereka juga bisa. Jadi persaingannya tuh ketat, jadi semakin asik gitu nggak sih belajarnya? Iya, tentu. Oke. Ya itunya, karena kita ketemu dengan orang-orang yang berkualitas ketika kita ke tempat yang dia menarik orang-orang yang berkualitas gitu loh, Pak. Jadi ya itu di antara beberapa sekian banyak alasan kenapa aku sendiri memilih di luar negeri. Tentunya nanti banyak alasan yang lain, mungkin dari masing-masing person itu kan beda-beda. Nanti ada yang karena alasannya itu, alasannya karena ini. I can't say for them. I can only say for what I think about. Oke, Kak, aku masih penasaran dan juga ini kan masih ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di rumah. Jadi silahkan tolong diambil lagi. Ya, saya ambil satu lagi ya. Yang paling atas ini paling gampang. Oke, yang paling gampang itu. Aku bacain. Apa plus minusnya kuliah di luar negeri dengan kuliah di Indonesia? Oke, apa plus minusnya kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia? Ya. Banyak ya, jelas. Sama perbedaannya itu banyak banget kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia. Walaupun ketika secara akademik itu cukup mirip antara di Malaysia sama di Indonesia. Cuman tadi saya mulainya dari apanya dulu ya? Dari minusnya dulu ya? Ya, boleh. Dari negatifnya dulu, biar nanti kita end on a happy note. Dari negatifnya dulu, yang pertama kita jauh dari keluarga kalau kita di luar negeri itu kan. Dan jauh dari keluarganya itu bukan cuman di kota sebelah atau masih dalam Indonesia, cuman di beda pulau. Ketika kita di luar negeri itu, kita ngerasa akses buat kita pulang ke rumah itu susah. Soalnya yang pertama, tiket pesawatnya itu mahal, dan yang kedua ada imigrasi, paspor segala macam. Itu tuh ribet. Sama kerasa kayak barrier kita mau pulang ke rumah. Kalau misal cuman sama-sama di Pulau Jawa gitu, misal aku asli orang Bandung terus kuliahnya di Jogja, itu kan kalau mau pulangnya tinggal ambil motor atau tinggal beli tiket pesawat, bisa sampai rumah. Paling nggak hitungan beberapa jam gitu ya. Dan nggak perlu paperwork, nggak perlu susah-susah. Nah kalau dari Malaysia ke Indonesia ini ya nanti kita harus nyiapin paspor kita lah, terus harus boarding, harus segala macem. Ya ada kerasa barriernya gitu untuk mau pulang itu ketika kita di luar negeri. Terus negatif selanjutnya, ya kita ini bisa jadi positif juga ya sebenarnya. Kita terjun di tempat yang kita benar-benar nggak tahu lingkungannya itu kayak gimana. Kan kalau walaupun di Indonesia itu cukup beragam, ketika kita dari satu tempat sampai tempat lain itu kan sama-sama pakai bahasa Indonesia ya paling nggak. Nah kalau di luar negeri itu kita benar-benar turun ke tempat yang misalnya nanti ketika di negara yang sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia, kita ya benar-benar terpaksa untuk nggak bisa bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa lain yang bahasa asing bagi kita mungkin. Dan itu sebuah dunia yang baru yang mungkin bagi sebagian orang termasuk aku sendiri itu cukup intimidating ya Kak. Kayak di sini nanti ada apa aku nggak tahu caranya, misal aku nggak tahu caranya beli cara pesen ayam goreng itu nggak tahu caranya di sana. Mael
aja kok. Iya kayak Mail. Iya gitu, pasti paham mereka. Ya kalau di Malaysia gampang ya, kita banyak referensinya ya. Dan ya karena alhamdulillahnya kemarin nggak begitu jauh, jadi ya kalau itu ya menjelajahi dunia yang sudah kita lihat melalui berbagai media massa, sama karena memang nggak terlalu jauh dengan Indonesia ya. Dunia barunya itu ya masih feels like home di beberapa bagian. Itu negatifnya. Kalau positifnya ya tentunya banyak banget positifnya teman-teman. Baik dari nanti ketika kita dapat kenalan baru itu kan, kita dapat kenalan, nanti ada ketika kita dapat kenalan baru itu nanti ada cultural exchange-nya masing-masing, terus kita bisa ngelihat mereka itu kehidupannya kayak gimana, orang-orang yang background-nya itu beda dari kita. Itu ya, yang pertama dapat teman baru, terus nanti dapat pengalaman baru, terus apalagi ya, yang tentunya itu kita tadi yang negatif aku putar jadi positif ya. Kita menjelajahi dunia yang kita sebelumnya kurang kita belum pernah tahu gitu loh. Ada new experiences, new kenalan baru, new characters in our life. Ya itu cukup excitingnya. Iya, Dan itu positifnya yang salah satu alasan utama aku pengen keluar negeri itu ya mencari high-nya itu. Iya. Ketika kita dapat kenalan baru sama ini baru, semuanya baru. Iya. Kita belum pernah ngerasain. Teman juga ya kan. Iya, tentunya. Tapi aku juga pengen tahu, selama di sana kesulitan komunikasi itu ada nggak? Oh, kesulitan Kan komunikasi. Malaysia sama Indonesia kan masih dalam satu rumpun ya. Iya. Nah dalam entah waktu kuliah atau di luar kuliah tuh ada nggak kesulitan komunikasi gitu? Ya kalau komunikasi itu aku bagi dua ya. Oke. Nanti antara di dalam kampus sama di luar kampus. Oh beda. Beda. Oke. Itu tadi di kampus di IUM, di International Islamic University of Malaysia, itu memang di dalam kampus itu semuanya kita berbicara dengan main medium of exchange-nya, medium language of exchange-nya itu menggunakan bahasa Inggris. Oh enggak terus bahasa Malaysia? Enggak. Oh karena ada orang. Iya, karena ada orang gitu luarnya ya? di Iya. dalam kampus juga kan. Sama dosen-dosen itu menyampaikan dalam bahasa Inggris most of the time. Dan kita ketika bicara dengan mungkin kalau ke kantin pun yang jualan banyak yang kita harus pakai bahasa Inggris. Ke teman-teman di kanan kiri, mungkin di kiri ada orang dari Mesir, di kanan ada orang dari India. Ya kita terpaksa harus memang pakai bahasa Inggris Iya, full kan ya. biar mereka juga paham. Biar mereka juga paham dan kita bisa menyampaikan apa yang kita pengen sampaikan. Dan mungkin kadang-kadang di beberapa fakultas itu ada juga yang pakai bahasa Arab. Tapi kebetulan kemarin alhamdulillah nggak ada bahasa Arabnya ya di Fakultas Ekonomi kemarin. Aku bahasa Arabnya kurang lihai soalnya. Gitu ya. Tapi kalau selama masih pakai bahasa Inggris, alhamdulillah ya cukup oke juga. Karena memang dari kecil kita kan belajar terus pakai bahasa Inggris, ngulang-ngulang vocabulary pakai Inggris. Dan karena memang aku di keluarga aku memang dididik sama orang tua itu sudah pakai bahasa Inggris terus gitu loh. Kalau di rumah itu sekarang ada adikku yang paling kecil itu kita di rumah itu hampir full bahasa Inggris. Oh, Masya Allah, berarti nggak kaget gitu ya? Nggak kaget juga. Okay. Jadi kalau kadang ngomong sama adikku itu kita pakai bahasa Inggris, ngomong sama orang tua juga pakai bahasa Inggris biasanya. Mam gitu. Nggak, masih pakai ibu. Oh, kirain terus jadi mam, dad gitu. Cuman ya kalau misal sehari-hari ya sering pakai bahasa Inggris, jadinya ya nggak begitu jelek gitu loh ketika aku kuliah di tempat yang kita harus full English. Alhamdulillahnya ya harus, memang privilege-ku banyak ya, harus diakui. Nah itu kalau di dalam kampus. Kalau di luar kampus itu karena di Malaysia itu pakai bahasa Melayu mostly. Ya kita bisa pakai bahasa Indonesia kadang-kadang. Cuman ini ada cerita lucu itu. Kita orang Indonesia kan udah sering terpapar sama Upin Ipin lah. Iya betul. Aku tadi mikirnya juga gitu. Iya kan? Mungkin pakai bahasa Upin Ipin. Ternyata pakai bahasa Inggris. Kalau di luar kampus itu ya bisa pakai bahasa Indonesia, mereka juga paham. Tapi justru pas awal-awal itu kita pengen coba pakai bahasa Melayu. Karena udah sering lihat Upin Ipin ya, lihat tak gitu ya. Betul. Iya, tapi ternyata tuh gaya bicara mereka di Upin Ipin sama di real life tuh ketika di sana itu nggak begitu sama gitu loh. Dan apa yang kita dapat dari Upin Ipin itu tuh nggak semua bisa diterapin gitu ya. Jatuhnya ketika kalau pas kita lihat Upin Ipin tuh kita mengakhiri semua kata kita dengan Iya. Nak kemana? Iya. Padahal sebenarnya itu nggak kayak gitu bahasa Melayu.
mungkin orang teman-teman yang dari Indonesia apa bagian Padang sama daerah sana yang paham sendiri. Tapi bahasa Melayu itu ya cukup berbeda dengan apa yang dibayangin kita. Jadi kita akhirnya di sana pakai bahasa Indonesia. Oke, Mereka juga paham kok. Ya, nggak terlalu sulit karena di kampus juga pakai bahasa Inggris yang notabene sudah bisa gitu ya. Oke, teman-teman, itulah tentang pengalaman-pengalaman dan cerita menarik dari Kak Nabil. Maaf ya, ternyata aku manggilnya Kak terus, nggak jadi Mas-Mas Jawa ini. Nggak apa-apa. Jadi kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebelum aku tutup, aku mau ajarin Kak Nabil nih. Oke, gimana nih? Ajarin jargon. Oke, ada jargonnya. Jadi gini-gini. Nah, itu tuh jargon kita di Real Talk gitu. Jadi kalau aku bilang Real Talk, real to talk gitu. Bisa nggak? Oke, bisa. Kita coba ya. Posisi dulu. Iya, oke. Real talk, real to talk. Oke. Coba Nabil yang tutup nih. Oke, demikian teman-teman untuk segmen ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih untuk melihat. Bilang apa ini? Real talk. Iya, jangan kemana-mana. Oh, jangan kemana-mana. Tetap di Real Talk. Real to talk.